Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Yodiana, NIM saya 192101014. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang pipelining instruksi, tentang pengertian, tentang strategi dan pencabangan. Oke, kita langsung saja. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pipelining, yang kedua strategi pipelining, dan yang ketiga pencabangan atau branch. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pipelining. Apa itu pipelining? Pipelining adalah teknik pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas dan mengeksekusi sub-sub tugas tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep atau teknik pipelining pada sistem komputer dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan level. Tingkatan level tinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi, sedangkan pada tingkat level rendah adalah ketika bagaimana instruksi dijalankan pada mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan teknik pipeline, maka satu siklus instruksi harus dilakukan sampai selesai, baru siklus instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang telah menggunakan teknik pipeline, ketika satu siklus instruksi sedang diproses, maka siklus instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pipelining. Input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Adapun pendekatan dari strategi pipelining terbagi menjadi 3. Yang pertama, pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Sedangkan yang kedua, rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Sedangkan yang ketiga, dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Lanjut ke percabangan atau branch. Branch atau percabangan instruksi seringkali kita temukan dalam suatu program atau kode. Pada instruction pipelining, sebuah instruksi yang bercabang dapat menimbulkan masalah berupa delay dan kesulitan menentukan instruksi mana yang harus dilakukan setelahnya. Nah, untuk menangani percabangan atau branch itu sendiri, terdapat 5 metode atau cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah multiple streams, merupakan cara penanganan pencabangan dengan memfetch kedua instruksi secara bersamaan, menggunakan pipeline yang berbeda. Prosesor kemudian akan memutuskan menggunakan pipeline yang mana setelah branch dieksekusi. Kemudian yang kedua, ada prefetch branch target. Nah, pada metode ini, target dari percabangan bersyarat telah diketahui, sehingga pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan dapat dilakukan. Tetapi ada kekurangan dari metode ini, yaitu diperlukannya buffer serta register untuk proses prefetch itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah loop buffer. Dalam metode ini, apabila terdapat percabangan maka perangkat keras melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada buffer. Apabila target pencabangan telah ada dalam buffer, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer tersebut, tidak perlu lagi diambil dari memori. Kemudian yang keempat adalah branch prediction. Branch prediction adalah cara yang dilakukan untuk menangani branch dengan cara memprediksi instruksi yang akan datang setelah branch. Nah, di branch prediction ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, predict always taken, yaitu selalu beranggapan bahwa branch akan selalu menghasilkan jump ke instruksi target, sehingga langsung mengambil instruksi target setelah instruksi branch. Yang kedua adalah prediksi atau predict never taken, yaitu selalu beranggapan bahwa jump tidak akan terjadi, never taken, sehingga hanya mengambil instruksi selanjutnya dari instruksi branch. Yang ketiga,
prediksi berdasarkan heuristik dan statistik. Nah, dengan cara ini, prosesor akan menentukan instruksi yang diproses selanjutnya adalah instruksi target atau bukan dengan mempertimbangkan jenis dari instruksi branch yang ditemui, bergantung pada seberapa sering operasi tersebut menghasilkan jam atau tidak. Selanjutnya ada prediksi dengan 2-bit branch prediction, yaitu menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menentukan apakah suatu branch akan diambil atau tidak. Jika prediksinya salah 2 kali berturut-turut, barulah pada prediksi selanjutnya akan mengubah keputusan. Kemudian ada prediksi dengan branch history table atau BHT. Setiap branch yang pernah ditemui akan dimasukkan dalam sebuah tabel yang berisi 2 bit, yang merupakan low order bit dari branch PC. Dari tabel yang ada, prosesor akan memutuskan apakah branch ini akan diambil atau tidak. Nah, kita masuk ke metode yang terakhir atau yang disebut delayed branch. Delayed branch adalah konsep delayed branch ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan karena menunggu pemrosesan instruksi yang mengandung branch dengan mengeksekusi instruksi yang tidak ada hubungannya dengan instruksi yang mengandung branch. Jadi itu yang metode yang dipakai untuk mengatasi pencabangan atau branch. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi atau kesalahan dalam penyampaian, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Bila ada tambahan atau koreksi, mohon dicantumkan di kolom komentar. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.